Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian sore ini kita mudah-mudahan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibimbing dan selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para pemirsa Embun Islam TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, yang insya Allah dalam kajian ini kita ingin membahas tentang tazkiyatun nafas, yaitu tentang penyucian jiwa, di mana pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat dalam masalah tazkiyatun nafas, dahulu kita telah membahasnya, yang tazkiyatun nafas itu kita ambil dari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, salah seorang profesor guru besar di Universitas Islam Madinah, yang menulis risalah yang sangat bagus, singkat dan padat, dan berisi tentang seputar 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. Alangkah beruntungnya orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan kebalikannya, alangkah merugi orang-orang yang mengotorinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya, yaitu dengan ketauhidan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi kesyirikan dan berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa. Namun sebaliknya, sungguh amatlah merugi, wa qad khaba man dassaha, bagi siapa yang mengotorinya, dengan kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Maka jalan untuk membersihkan jiwa, perantara yang paling terbesar adalah dengan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, metode atau kaidah dalam mensucikan jiwa, pembersihan jiwa yang ketiga, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebagai sumber mata air penyucian jiwa. Al-Quran sebagai sumber, sebagai mata air
dalam menyucikan jiwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sarana terbesar dalam penyucian jiwa. Dan tatkala seseorang ingin membersihkan jiwanya, ingin menyucikan jiwanya, maka hendaklah ia cari di dalam Al-Quran. Bukanlah mencari kepada selainnya, kepada sumber-sumber yang lain, kepada mata air yang lain, kepada referensi yang lain, yang mungkin isinya lebih baik menurut mereka yang tidak mengerti tentang Al-Quran itu. Maka tatkala seseorang menginginkan bersih jiwanya, menginginkan kesucian jiwanya, maka tidak lain haruslah mencarinya kepada sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kaum muslimin diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, seorang utusan yang ia membacakan kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dan mensucikannya dan mengajari Al-Quran tersebut kepada kaum mukminin. Mengajari Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, sehingga umat mukmin, kaum muslimin sekarang, mereka menjadi terbimbing, menjadi cerah, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mengetahui kemaslahatan, baik kemaslahatan untuk agamanya maupun untuk dunianya. Itulah Al-Quran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari golongan kalian yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, yang mensucikannya, yang mengajarinya Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari dahulunya mereka jahil, dahulunya mereka sesat, sehingga telah datang utusan membawa sumber penyucian jiwa, yaitu Al-Quran, sehingga menjadi terang benderang agama ini, sehingga menjadi jelas petunjuk-petunjuk, kebaikan-kebaikan maupun pembeda di antara hak yang batil ini. Maka tatkala seorang menginginkan sucinya jiwa, ia haruslah mencarinya di dalam Al-Quran. Dan bagi orang-orang
yang menginginkan, yang menghendaki dirinya tidak tersesat dan tidak celaka di akhirat kelak, maka ia harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, bagi seluruh manusia, dan khususnya bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Arti di situ apa? Ada kepastian, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Al-Quran. Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah masih Al-Baqarah, dalam kaitannya tatkala Al-Quran turun di bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Bagi manusia. Dan sebagai penjelas. Sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Dan pembeda, Al-Furqan. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam tafsir As-Sadi, bahwasanya Syekh As-Sadi rahimahullah ta'ala menjelaskan yang intinya bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Seluruh manusia. Petunjuk untuk apa? Kemaslahatan. Kemaslahatan baik kemaslahatan agamanya dan perkara dunianya. Jadi sudah jelas semuanya di Islam. Di Al-Quran itu sudah jelas. Petunjuk-petunjuknya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju jalan menuju surga, itu semua sudah jelas, sudah ditunjukkan. Dan merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara ahlul jannah wa ahlun nar, yaitu orang-orang yang bahagia, tentunya ahli surga, dan orang-orang yang celaka, tentunya ahli neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin, mereka di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itulah mereka manusia yang paling buruk, yang paling jelek. Dan sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang beriman dengan Al-Quran,
yang beriman dengan Al-Quran. Dan khobar dari Rasulullah SAW. Dan beramal soleh. Maka itulah sebaik-baik manusia. Itulah sebaik-baik manusia. Maka tatkala seorang tidak mengikuti Al-Quran, maka ia akan tersesat di dunia. Dan tersesat atau celaka di akhirat. Celaka di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surah Ali Imran ayat 164 tersebut, yang perkataan ini dinukil dalam risalah beliau Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam Asru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Dominallahu limanittaba'al Qur'ana alla yadilla fid dunya wala yasqa fil akhirah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa? Bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. Bagi siapa? Bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. Supaya ia tidak apa? Tidak tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala, dan ia membacanya. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Yang artinya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk yaitu Al-Quran, maka ia tidak akan tersesat dan celaka. Para pemirsa Mun Islam TV rahimahullahu ta'ala, maka orang-orang yang mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, bukan mengikuti selain Al-Quran, bukan mengikuti petunjuk-petunjuk selain Al-Quran, bukan. Mestinya apalagi seorang mukmin muslim, hidupnya selalu diwarnai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, ia akan sesat di dunia. Tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia celaka di akhirat. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Dalam ayat-ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam surah Toha, wa may yu'rid wa man a'rada an dzikri nuqayyid lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, nuqayyid lahu ma'isyatan dongka, maka Allah akan mempersempit kehidupannya. Jadi sempit hidupnya. Kalau orang yang tidak mengikuti Al-Quran, kalau orang yang tidak pernah di dalam hidupnya meyakini Al-Quran itu sebagai pedoman, Allah akan sempitkan kehidupannya.
akan hinakan. Dan tidak itu lagi, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulnya di hari kiamat kelak dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Maka tatkala memutuskan sebuah perkara, hendaknya harus sesuai dengan petunjuk dari sang pembuat syariat ini. Tatkala kita beribadah, apalagi dalam masalah perkara agama, kita tidak perlu mengikuti omongan-omongan orang, apalagi yang menyesatkannya. Kita tidak perlu mengikuti tokoh-tokoh yang mereka dianggap pembaharu, ya, di dalam perkara agama, ya, dengan gelar seabrek-abrek, ya, dengan pendapatnya yang di luar dari pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran. Tidak perlu kita ikuti, sudah cukup Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat. Nah, kita ikuti, ya. Dan tidak perlu kita mengikuti dalam perkara agama ini pendapat dari nenek moyang kita. Ketika kita melaksanakan, ya, sebuah acara ritual, maka dasarnya harus syariat. Karena yang tahu persis patutnya sebuah syariat itu bukanlah dari nenek moyang mereka, tapi yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pedomannya, petunjuknya adalah Al-Quran. Al-Quran dalam konteks ini, ya. Maka tatkala seorang tidak mengikuti Al-Quran, ia akan tersesat dan dipersempit kehidupannya. Bahkan di ayat lain, tatkala orang berpaling dari peringatan Robnya, maka ia akan diberikan selain penghidupan yang sempit, diberikan apa? Siksaan yang amat berat, dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sha'ada." Barang siapa yang berpaling an dzikri rabbih, dari peringatan Rabbnya, itu Al-Quran, petunjuk kehidupan ini, yang di dalamnya ada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, dan bahkan petunjuk agamanya. Maka tatkala ia berpaling, apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam azab yang amat berat, so'ada. Dan bukan itu saja, ya, bahkan di dalam ayat lain, ya, Allah akan memberikan teman setia di dalam kehidupannya. Siapa teman setianya? Ingin tahu pemirsa? Yaitu siapa? As-syaiton. Setan teman setianya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Rabb-Nya yang Maha Pengasih, maka Allah akan siapkan baginya siapa? Setan sebagai teman karibnya untuk menemani orang yang berpaling tersebut dalam kehidupannya. Jadi tatkala ia ingin berbuat baik, tatkala ia ingin
berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, temannya adalah setan yang membisikkan supaya tidak jadi berbuat ketaatan. Syaitan yang menghalang-halanginya, yang membisikinya supaya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam ketaatan. Pemirsa Embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka semestinya kita sebagai seorang mukmin lebih memperhatikan Al-Qur'an. Karena tatkala kita membiarkannya acuh, apalagi meninggalkan Al-Qur'an, maka ini bentuk salah satu daripada penghajaran. Menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Baik itu meninggalkan untuk memperhatikannya, mendengarkannya, mengamalkannya, berhukum dengannya, kemudian sampai berobat dengannya, sampai berobat dengan Al-Qur'an. Itu merupakan bentuk penghajaran tatkala ia meninggalkan Al-Qur'an. Sebagaimana seorang ulama, yaitu Syekh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 79 sampai 80. Maksudnya dikatakan macam-macam dari jenis hajar atau meninggalkan Al-Qur'an itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu menghajar dari mendengarkannya, memperhatikannya. Kemudian yang kedua dari mengamalkannya. Yang ketiga dari berhukum dengannya. Yang keempat dari mentadaburi dan memahami makna-maknanya. Dan yang kelima menghajar dari berobat dari Al-Qur'an terhadap penyakit-penyakit hatinya. Karena itu para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an itu sebagai obat. Al-Qur'an selain sebagai petunjuk yang pertama, yang kedua juga sebagai obat. Sebagai obat. Obat apa? Obat dari penyakit hati maupun jasmani. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, wahai manusia, telah datang pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh, obat di dalam dada. Serta apa? Serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Qur'an sebagai obat, baik obat hati, penyakit hati, yaitu kadang kita ada rasa dengki, ya, atau iri, ya, atau hasad, ya, kemudian kiber, ya, sombong, ya, takjub, ya, merasa paling, ya, wah, ya, merasa paling gimana gitu, ya. Nah ini semua itu obatnya, ya, dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, memahami isinya, mentadaburinya, dan mengamalkan isinya, ya. Karena Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagaimana yang Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala katakan,
ya, dalam Zadul Ma'ad, yang perkataan ini dinukil dalam risalah beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya. Fal Qur'anu huwa syifaa'ut tam min jami' adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat yang sempurna. Yang sempurna dari seluruh apa? Seluruh penyakit hati dan jasmani, dan penyakit dunia dan akhirat. Obatnya hanyalah dengan Al-Qur'an. Tatkala kita merasa gundah gulana, ya, kalau orang muda nih, ya, kalau gundah gulana kemana nih, ya, kemana coba, ya, kita perhatikan. Tatkala bahkan orang-orang dewasa, para orang tua, ya, tatkala mereka gundah gulana, ya, mengalami, ya, problematika hidup, ya, yang ia cari, ya, bukanlah membaca Al-Quran, ya, bukanlah mentadaburi Al-Quran, ya, tapi bukanlah berzikir, ya, tapi apa? Mereka cari hal-hal yang lain, ya. Mencari hal-hal yang lain yang justru tidak membuatnya tenang, tidak membuatnya tentram, ya. Al-Qur'anlah, ya, sebagai obatnya. Al-Qur'an dengan membacanya, memahaminya, mentadaburinya. Karena Al-Qur'an itu bukanlah hanya dibaca saja, namun ditadaburi, ya, direnungkan maknanya, dihayati, kemudian diamalkannya, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi. Surah Al-Baqarah ayat 121. Itu orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya, haqqa tilawati, bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah orang yang beriman dengannya. Kita garis bawahi perkataan haqqa tilawati, yaitu yang dengan membaca sebenarnya, haqqa tilawati. Yang dimaksud membaca dengan sebenarnya itu apa sih? Membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Maksudnya bukanlah hanya dibaca saja, namun dipahami makna-maknanya, kemudian apa? Diamalkan isinya, ya. Nah, tatkala bulan Ramadan kemarin, ya, banyak orang, ya, yang tadarus, ya, di rumah, ya. Dan tatkala bukan di masa pandemi, ya, banyak yang sering kita dengarkan, ya, ya, surah-surah lantunan Al-Quran, masya Allah, ya, bagus-bagus sekali, ya, ya. Namun kita jangan lupa, ya, jangan lupa untuk memahami isinya, kemudian apa? Mengamalkannya, kemudian apa? Mengamalkannya. Oke lah, kalau bulan Ramadan, ya, bulan untuk membaca Al-Quran, ya, tidak sempat mungkin, ya, melihat terjemahannya, ya, memahami mana-mananya, ya, belajar mengkaji isinya, tafsirnya, ya, kepada, ya, orang-orang yang dianggap, ya, mereka mempunyai ilmu agama yang dengan pemahaman yang benar. Nah, kita pahami itu, ya. Nah, ini mumpung, ya, di bulan Syawal ini, mari kita, ya, dawamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tatkala di bulan Ramadan tersebut, ya. Membaca Al-Quran, ya, yaitu dengan apa? Mentadaburi, ya, ayat-ayatnya, ya, isinya kita ketahui maknanya bagaimana, ya, tafsirnya, ya.
Nah, baru kita amalkan. Bukan hanya sekedar membaca sampai khatam saja, ya. Sampai khatam saja. Habis itu udah, ya. Isinya tentang apa, ya, bagaimana. Nah, ini, ya, kita tidak pernah tahu menau. Nah, jangan sampai seperti itu ya ikhwah. Ya. Kesempatan di bulan Syawal ini, mari kita rutinkan kebiasaan-kebiasaan yang baik membaca Quran dengan ditambah, ya, memahami maknanya, ya, kemudian, ya, mengkajinya, ya, tafsirnya. Nah, kemudian sedikit-sedikit kita amalkan. Ya. Karena apa? Dulu para sahabat tatkala belajar, ya, Al-Quran itu, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, idza ta'allama, ya, ketika belajar asro ayatin, ya, belajar Al-Quran itu, ya, tidak banyak-banyak dulu para sahabat. Yaitu apa? Ia belajar Al-Quran itu, ya, dari 10 ayat, ya, 10 ayat, ya, kemudian tidak berpindah ke ayat berikutnya, ya. Ia belajar 10 ayat, ya, sampai ia tidak berpindah ke ayat berikutnya atau selanjutnya, ya. Hingga apa? Hingga hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihi. Hingga ia paham betul makna-maknanya, ya. Kemudian ia amalkan. Ya. Demikian juga perkataan Fudail bin Iyad, ya, bahwasanya innama nazalal Quran, bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu, ya, innama nazalal Quran liyu'mala bihi, bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu untuk apa? Untuk diamalkan. Liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Namun manusia itu mengira tatkala sudah membacanya, mereka mengira sudah mengamalkannya. Fatakhod dan nasu qira'atahu amalan. Bahwasanya tatkala manusia sudah cukup membacanya, mereka mengira telah mengamalkannya. Padahal belum, ya, belum. Harusnya seperti para sahabat, ya, mempelajari hukum-hukum bacaannya, ya, kemudian memahaminya, ya, kemudian mengamalkannya. Demikian untuk kaidah yang ketiga ini, yaitu Al-Quran sebagai sumber mata air penyucian jiwa. Dan mudah-mudahan materi pada kesempatan sore ini bermanfaat bagi diri ana pribadi, dan mudah-mudahan bagi pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.